Melihat betapa mengagumkannya alam kita ini. Siap untuk belajar bersamaku? Ayo kita mulai. Kita akan belajar tentang sistem tata surya. Aku akan mengajak kalian melihat dan belajar tentang tata surya kita. Kita punya matahari sebagai pusat tata surya, dan lihat urutan planet dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita bisa mulai dari matahari. Ayo kita ke sana. Panas sekali. Ini adalah matahari, teman-teman. Matahari merupakan bola gas raksasa yang memancarkan cahaya malam bumi. Cahaya matahari ini menjadi sumber energi bagi kehidupan tata surya kita, terutama planet bumi. Matahari memiliki diameter yang panjangnya 109 kali lipat dan beratnya 330.000 kali lipat dibandingkan bumi. Kekuatan gravitasi ini yang menjadikan matahari sebagai pusat tata surya kita. Gerakan berputar planet-planet mengelilingi matahari ini disebut revolusi planet. Lama revolusinya tentu saja berbeda-beda. Selain berevolusi, planet-planet juga berotasi. Rotasi adalah gerakan berputar pada poros masing-masing planet. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan planet luar yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalian mau tahu tentang planet-planet ini? Ayo ikut tebak bersamaku. Planet Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Kala revolusinya 88 hari dan kala rotasinya 59 hari. Permukaan Merkurius terdiri dari inti besi besar dengan radius 1800 sampai 1900 km. Itu hampir seukuran bulan loh. Permukaan Merkurius terdiri dari ribuan kawah akibat tabrakan dengan meteor. Kontur Merkurius beraneka ragam, mulai dari dataran hingga pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1 km. Merkurius adalah planet yang paling sedikit diteliti di antara planet dalam. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari. Diameter planet ini mencapai 12.103,6 km atau sekitar 95% diameter bumi. Venus mirip dengan bumi, teman-teman. Selain ukurannya yang hampir sama, Venus dan bumi sama-sama memiliki beberapa kawah yang menunjukkan usianya yang relatif muda. Ketika masa kuno dulu, Venus dianggap dua objek yang berbeda. Orang-orang kuno menamainya sebagai bintang pagi atau Eosporus dan bintang malam atau Hesperus. Permukaan Venus tertutup oleh lapisan beberapa kilometer awan tebal. Awan ini membuat suhu permukaan Venus menjadi sangat panas.
yaitu 466,85 derajat Celcius. Venus berotasi selama 234 hari dan berevolusi selama 225 hari. Oleh karena itu, di Venus, satu harinya lebih lama daripada 1 tahun. Karena arah rotasinya berlawanan dengan bumi, maka di Venus, matahari akan tampak terbit dari barat dan tenggelam di timur. Nah, disinilah planet tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Planet bumi. Banyak yang harus kita ketahui tentang rumah kita ini. Seperti planet lainnya, bumi juga berevolusi dan berotasi. Bumi berevolusi selama 1 tahun dan berotasi selama 1 hari. Jadi putarannya sejauh 15 derajat setiap jamnya. Karena rotasi ini, dari bumi akan terlihat matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Maka akan ada daerah yang tersinari matahari dan ada yang tidak. Sehingga terjadi siang dan malam. Lebih dari 70% bumi ditutupi oleh air dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sungai. Bagian tutup bumi sebagian besar tertutupi oleh es. Inti bumi terdiri dari besi padat, sedangkan inti luarnya berupa fluida yang menciptakan medan magnet. Diameter bumi mencapai 12.742 km. Uniknya, planet bumi memiliki satelit alami bernama Bulan. Bulan juga berotasi dan berevolusi. Planet keempat dalam tata surya kita adalah planet Mars. Planet Mars berevolusi pada matahari selama 686,83 hari dan berotasi selama 25,62 jam atau 1,06 hari di bumi. Permukaan planet ini paling mirip dengan bumi dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Oleh karena itu, planet Mars adalah tempat alternatif terbaik untuk kita huni selain planet bumi. Namun, suhu di planet Mars terlalu ekstrim. Ada di antara minus 142 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Walaupun kecil, Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya yang bernama Gunung Olympus. Tinggi gunung ini mencapai 27 km atau sekitar 3 kali lipat Gunung Everest yang menjadi gunung tertinggi di bumi. Planet Mars juga memiliki satelit loh. Phobos mengorbit pada jarak 9.000 km dan memiliki radius 11 km. Sedangkan Deimos mengorbit pada jarak 23.000 km dan memiliki radius 6 km. Nah, inilah planet terbesar yang ada di dalam tata surya kita. Planet ini dinamakan Jupiter. Lihat, di sana ada bintik merah. Terlihatnya sih seperti kecil, tapi ukurannya melebihi bumi loh. Selain itu, Jupiter memiliki gravitasi yang terkuat dan kecepatan rotasi yang paling cepat. Jupiter hanya memerlukan waktu kurang dari 10 jam untuk berotasi. Ukuran Jupiter yang sangat besar membuatnya dapat terlihat dari bumi tanpa menggunakan teleskop jika langit malam sedang cerah. Jupiter pernah ditabrak sebuah komet dan menghasilkan titik gelap di daerah bentukannya. Hei, kamu lihat itu? Ada sesuatu yang mirip dengan pesawat luar angkasa. Ayo kita cek ke sana. Ini namanya planet Saturnus. Planet ini memiliki inti yang sangat panas. Suhunya mencapai 14.730 derajat Celcius. Satelit buatannya bernama Cassini diterbangkan untuk melakukan manuver di orbit sekitar Saturnus. Satelit Cassini ini telah memberikan banyak data baru kepada para ilmuwan. Misinya dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Ini dia planet Uranus. Cincinnya memang tidak seperti Saturnus yang berwarna cerah. Cincin Uranus sangat gelap dan sempit. Para ilmuwan percaya bahwa cincin planet ini masih terhitung baru. Uranus membutuhkan waktu 84 tahun untuk sekali mengorbit matahari. Dan kecepatan orbitnya mencapai 6,6 km per detik. Arah rotasinya seperti Venus, yaitu dari timur ke barat. Dilihat dari gerak rotasinya, sumbu Uranus ini adalah 97 derajat. Itu berarti kutub selatan Uranus mengarah pada bumi. Kemiringan ini diyakini sebagai akibat adanya objek seukuran bumi yang menabrak Uranus miliaran tahun yang lalu. Hanya ada satu pesawat ruang angkasa yang dapat mengunjungi Uranus, yaitu NASA Voyager 2. Inilah planet terjauh dari matahari. Planet terakhir dalam tata surya kita ini bernama Neptunus. Untuk mengitari matahari,
165 tahun. Awalnya, planet ini dianggap sebagai bintang, lalu penelitian lebih lanjut, akhirnya Neptunus disebut sebagai planet. Neptunus memiliki totalnya 13 bulan yang berukuran kecil. Bulan terbesar Neptunus bernama Triton. Triton diperkirakan merupakan objek yang tertarik dari Kuiper dan bukan terbentuk di sekitar Neptunus. Ini adalah wilayah sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper ini adalah tempat bagi ratusan orbit objek. Ilmuwan menyatakan bahwa komet yang mengorbit matahari dalam waktu kurang dari 200 tahun berasal dari wilayah sabuk Kuiper ini. Nah, teman-teman, kita sudah berkeliling tata surya. Sekarang kita sudah mengenal matahari, planet, asteroid, sabuk Kuiper, serta komet. Nanti kita akan mempelajari hal lain yang tak kalah menarik di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Yang terakhir, dinosaurus apa horor?